Baik, selamat sore semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah review banyak hal tentang perencanaan kebutuhan air irigasi. Pada pertemuan kali ini kita beranjak dengan materi yang baru, yaitu bagaimana cara menganalisis bangunan irigasi. Yang pertama adalah bagaimana kita merancang suatu bendung. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian bendung itu sendiri. Bendung adalah suatu bangunan yang diletakkan melintang pada suatu daerah aliran sungai dengan tujuan untuk menaikkan elevasi muka air yang kemudian akan digunakan untuk mengaliri daerah yang lebih tinggi atau daerah yang sama tinggi. Nah, bendung ini bukan untuk menampung air, tetapi untuk menaikkan elevasi muka air. Jadi, jika yang untuk menampung air itu namanya bendungan atau waduk. Jadi, harus tahu ya bedanya antara bendung dan bendungan. Kemudian di sini ada beberapa jenis bendung. Yang pertama adalah bendung tetap permanen, yaitu bendung yang dibangun dengan perencanaan debit kala ulang tertentu, misalnya 50 tahun, 100 tahun, dan sebagainya, dengan pengeksploitasian yang teratur, di mana air ditinggikan kemudian dilimpahkan lagi. Kemudian yang kedua, bendung sementara atau tidak permanen, yaitu bendung yang dibangun tanpa perencanaan jangka waktu tertentu atau tanpa perhitungan debit periode ulang tertentu, seperti yang di atas ini. Kemudian apa-apa saja yang diperlukan untuk perencanaan bendung? Yang pertama adalah data peta topografi. Hal ini perlu untuk penyelidikan situasi sungai yang disyaratkan sebagai wilayah bendung, serta pencarian catchment area sungai dan stasiun hujan di sekitar lokasi sebagai data perencanaan. Kemudian yang kedua adalah data hidrologi. Untuk mendesain suatu bendung memerlukan data hidrologi, antara lain data debit sungai, tengah bulanan, dan tahunan, dan data hujan yang ada. Data ini dimaksudkan untuk mendapatkan debit banjir terbesar untuk perencanaan bendung. Kemudian yang ketiga adalah data geologi. Penyelidikan ini meliputi beberapa hal, misalnya macam tanah dasar serta tabel lapisan untuk perencanaan pondasi nantinya. Kemudian tanah dasar untuk menentukan panjang lantai muka bendung serta besarnya uplift pressure. Uplift pressure itu adalah daya angkat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah data mekanika tanah yang meliputi tegangan tanah yang diizinkan, kemudian koefisien geser antara dasar bendung dengan tanah dasar, angka permeabilitas tanah di sekitar bendung, tegangan geser tanah yang diizinkan. Secara umum, fungsi bendung itu saat musim kemarau dengan debit sungai kecil, pintu pembilas ditutup rapat agar air dapat disadap semaksimal mungkin. Kemudian pada musim hujan,
Debit yang melebihi kebutuhan dan ambang bendung dapat berfungsi sebagai peluap atau spillway. Kemudian ada syarat-syarat konstruksi bendung. Yang pertama, bendung harus stabil dan mampu menahan tekanan air pada waktu banjir. Yang kedua, bendung harus diperhitungkan terhadap daya tekanan tanah ke bawah. Bendung dapat menahan bocoran atau sipik karena aliran sungai dan aliran air meresap ke dalam tanah. Kemudian tinggi ambang bendung memenuhi tinggi muka air minimum untuk seluruh daerah irigasi. Peluap berbentuk sedemikian rupa agar air dapat membawa pasir, kerikil, batuan, serta yang lainnya tanpa merusak konstruksi bendung. Ambang bendung diperhitungkan sedemikian rupa terhadap banjir-banjir besar dengan perlengkapan konstruksi pintu pembilas. Selanjutnya adalah biaya pembangunan dan pemeliharaan harus hemat dan ekonomis. Kerusakan-kerusakan tubuh bendung oleh banjir harus sekecil mungkin. Untuk syarat lokasinya, untuk profil sungai dengan topografi yang baik dan profil sungai serta kelandaian yang teratur. Kemudian sungai lurus atau belokan dengan jari-jari yang besar dengan arah pengaliran yang tetap untuk menghindari terjadinya penggerusan. Kemudian sungai dengan tanah dasar yang cukup kuat, kemudian kedap air, tanggul banjirnya sependek mungkin, serta mudah dihubungkan ke saluran pembawa. Selanjutnya, belokan-belokan harus dihindari dengan mencari lokasi dim cum pure yang seideal mungkin. Pengalihan jalur sungai yang lurus di mana sungai baru dibangun melewati bendung yang dibangun. Jadi intinya hindari belokan-belokan sungai untuk membangun bendung. Nah, pada bendung itu ada namanya mercu. Mercu itu adalah puncaknya, tempat melimpasnya air. Nah, di sini ada beberapa tipe mercu. Yang pertama, tipe flutter. Tipe ini digunakan pada tanah dasar aluvial dengan kondisi sungai tidak membawa batuan-batuan besar. Nah, tipe ini banyak dipakai di Indonesia. Yang kedua, tipe Soklitzer. Tipe ini merupakan modifikasi dari tipe flutter yang terlalu besar yang mengakibatkan gawan dan koprau yang sangat besar. Nah, secara khusus tipe ini dipakai bila R lebih dari 8 meter dan delta H lebih atau sama dengan 4,5 meter. Nah, yang biasa dipakai itu adalah biasanya ini tipe Ogi. Tipe ini digunakan pada tanah dasar yang lebih baik daripada aluvial dengan sungai yang membawa banyak batu agar tidak cepat tergerus. Maka dibuat koprau yang masuk ke dalam tanah. Yang keempat adalah tipe bulat. Bendung dengan mercu bulat memiliki harga koefisien debit yang jauh lebih tinggi, yaitu 44% jika dibandingkan dengan koefisien bendung ambang lebar. Pada sungai ini akan banyak memberikan keuntungan karena bangunan ini akan mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir. Kemudian ada bagian-bagian bendung. Yang pertama itu adalah tubuh bendung.
Yang dimaksud dengan tubuh bendung adalah bagian yang selalu atau boleh dilewati air, baik dalam keadaan normal maupun banjir. Nah, tubuh bendung harus aman terhadap tekanan air, kemudian tekanan akibat perubahan debit yang mendadak, tekanan sedimen di muka bendung akibat berat sendiri. Konstruksi tubuh bendung biasanya terbuat dari pasangan batu kali atau beton. Yang kedua ada bangunan penguras. Nah, untuk mengurangi aliran air yang bergolak atau turbulen yang terjadi di dekat intik, maka perlu dibangun underslice dan tubuh bendung dipisahkan oleh dinding pemisah. Puncak ambang dari underslice ini dijaga agar lebih rendah daripada puncak ambang bendung, sehingga akan membantu membawa debit pada musim kering yang kecil ke arah underslice-nya. Nah, ini bisa dibaca, kalian sudah tahu nih. Kemudian selanjutnya adalah dinding pemisah. Nah, biasanya dinding pemisah ini terbuat dari susunan baru kaki atau beton yang dibangun di sebelah kanan sumbu bendung dan membatasi antara tubuh dan underslice. Kemudian fungsi utama dari dinding pemisah ini adalah membagi antara bendung utama dan underslice, karena kedudukan underslice ini lebih rendah dari tubuh bendung, membantu mengurangi arus yang bergolak di dekat intik, sehingga lumpur akan mengendap di underslice dan air yang bebas dari lumpur masuk ke intik. Selanjutnya adalah pintu pengambilan atau canal head regulator. Fungsinya adalah mengatur pemasukan air ke dalam saluran. Yang kedua, mengontrol masuknya lumpur ke dalam saluran. Selanjutnya adalah menahan banjir sungai masuk ke saluran. Nah, ini tanggul banjirnya. Kemudian ini pengambilan atau intiknya. Nah, ini bendung. Ini tanpa atas ya. Ini bendung, ini kolam olah. Kolam olah itu setelah bendung. Ini pembilasnya. Di sini pembilas. Ini juga pembilas ada di sini. Kantong lumpur. Ini sambil mengulang pelajaran yang sebenarnya pernah kita bahas ya. Jadi kalian harusnya sudah paham. Oke, next. Jenis-jenis bendung seperti yang dijelaskan tadi, ada bendung tetap dengan definisi yang sama seperti yang tadi. Nah, ada dua tipenya atau jenis bendung tetap yang kalau dilihat dari bentuk struktur ambang pelimpahnya. Yang pertama adalah ambang tetap yang lurus dari tepi ke tepi kanan sungai, artinya as ambang tersebut berupa garis lurus yang menghubungkan dua titik tepi sungai, jadi garisnya lurus gini aja. Kemudian yang kedua adalah ambang tetap yang berbelok-belok seperti gigi gergaji. Tipe seperti ini diperlukan bila panjang ambang tidak mencukupi dan biasanya untuk sungai dengan lebar yang kecil tetapi debit airnya besar. Nah, ini bendung yang lurus itu dari tepi ke tepi. Ini bendung Tegal Yogyakarta, yang ini di Bali dekat Unde. Ini bendung dari tepi ke tepi.
Ini kolam olahnya. Next, ini ada beberapa tipe bendung ya. Ini di Turki dia trap seperti ini, biasanya agar ada aerasi di sini, pengoksigenan air kembali, jadi bertrap-trap ya. Kemudian seperti ini bendung di sungai di Inggris. Nah, untuk bendung ambang gergaji seperti ini contohnya, karena sungainya kecil jadi bendungnya seperti gigi gergaji seperti ini. Kemudian ada juga bendung gerak, terdiri dari tubuh bendung dengan ambang tetap yang rendah dilengkapi dengan pintu-pintu yang dapat digerakkan vertikal maupun radial. Yang selanjutnya bisa kalian baca ya. Nah, tipe bendung gerak ada pintu geser atau sorong. Ini banyak digunakan untuk lebar dan tinggi bukaan yang kecil dan sedang. Kemudian ada juga pintu radial. Pintu radial ini memiliki daun pintu berbentuk lengkung busur dengan lengan pintu yang sendinya tertanam pada tembok, sayap, atau pilar. Nah, ini untuk bendung gerak tipe radial. Jadi dia satu titik di sini, pusatnya. Jadi dia ke atas. Kalau ingin airnya ngalir, oke. Kalau mau dibendung, turunkan, dia menjadi bendung. Kalau full sekali, dia bisa dibuka seperti ini. Nah, jika tadi tampak belakang, ini tampak depannya seperti ini kalau dibuka. Ini di Bengawan, Solo. Ini bendung gerak yang ke atas bawah, bukan yang radial ya. Ini bendung di Netherlands. Seperti ini. Ini radial, tipe radial. Sebesar itu sudah di luar negeri. Lihat. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya ada bendung karet. Nah, bendung karet tentu tubuh bendungnya terbuat dari karet. Untuk fondasinya biasanya fondasi beton, terbentuk dari plat beton sebagai dudukan tampung karet yang dilengkapi satu ruang kontrol dengan beberapa perlengkapan mesin untuk mengontrol, mengembang, dan mengepisnya tabung karet. Nah, fungsinya sama, meninggikan muka air dengan cara mengembungkan tubuh bendung dan menurunkan muka air dengan cara mengkembiskannya. Nih, bendung karet di Aceh. Ini dari karet nih. Ini betonnya. Selanjutnya ada bendung saringan bawah. Nah, bendung ini berupa bendung pelimpah yang dilengkapi dengan saluran penangkap dan saringan.
Bendung ini meloloskan air lewat saringan dengan membuat bak penampung air berupa saluran penangkap melintang sungai dan mengalirkan airnya ke tepi sungai untuk dibawa ke jaringan irigasi. Operasional di lapangan dilakukan dengan membiarkan sedimen dan batuan meloncat melewati bendung, sedangkan air diharapkan masuk ke saluran penangkap. Nah, seperti ini. Pintu darurat, ini bangunan pembilas. Nah, saluran dengan baja batangan di bagian atas. Ini kerikil-kerikilnya di sini. Bendung. Oke. Jadi lewat saluran bawah ya. Selanjutnya kita melangkah ke hitungan hidrolika bendung. Yang pertama kita bahas adalah tinggi air maksimum pada sungai. Nah, ini kalian pasti sudah pernah diberikan ya penampang ekonomis tentang saluran, apa itu luas penampang, kemudian luas hidrolis di hidrologi, hidrolika, mungkin sudah ini ya. Ini ada lebar sungai, kemudian ini tinggi dasar sampai muka air, kemudian B ini adalah dasar sungai, BN adalah lebar penampang basah sungainya, kemudian ini A adalah luas, kemudian P penampang basah, R jari-jari hidrolis, A per P, kemudian C adalah koefisien Cesi, P kecepatan, kemudian setelah diketahui ketemulah debit yaitu A kali V. Ada yang pakai Cesi, ada yang pakai Manning. Coba dibuka lagi buku catatannya. Kemudian selanjutnya adalah hitungan lebar bendung. Lebar bendung adalah jarak tembok pangkal satu dengan tembok sisi lainnya. Lebar bendung sebenarnya adalah lebar bendung total yang telah dikurangi oleh lebar tebal pilar. Lebar efektif adalah lebar sebenarnya yang telah diperhitungkan dengan koefisien pilar dan koefisien kontraksi. Lebar maksimum bendung hendaknya tidak lebih dari 1,2 kali lebar rata-rata sungai pada ruas yang stabil. Nah, agar pembuatan bangunan peredam energi tidak terlalu mahal, maka aliran persatuan lebar hendaknya dibatasi sampai sekitar 12 sampai 14 meter kubik per detik meter panjang, yang memberikan tinggi energi maksimum sebesar 3,5 sampai 4,5 meter. Untuk mencari lebar bendung, BN sama dengan B plus 2 setengah D3. B sama dengan 1,2 BN. Kemudian seperti ini. Tentukan jumlah pintu pembilas. Jadi B efektif
B-2N KP plus KA A1 untuk B efektif delta T ini adalah pilarnya nanti. Nah, nanti akan lebih jelas di contoh soal ya. Nah, untuk koefisien KP KA nya itu sudah ada tabel ketentuannya. Jadi kalau pilarnya berujung runcing itu KP nya 0,00, kemudian pangkal temboknya itu berbentuk bulat atau segi 4, itu ada koefisiennya sendiri. Jadi sesuaikan karakteristik bangunannya seperti apa, kemudian dicari koefisiennya. Setelah tahu koefisiennya baru masuk rumus. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya B total adalah 45 meter, gedungnya 45 meter, kemudian N jumlah pilarnya 22, tebalnya 1,5, ujung pilar bulat, KP nya 0,01, ujung pangkalnya bersudut 45, koefisiennya adalah 0. Nah, tinggal masukkan rumus. B sama dengan BT min T sama dengan 45 dikurangin 2 kali lebarnya per pilar berapa. Nah, tinggal 42 meter sekarang. Kemudian B efektif 42 dikurangi 2, 42 dikurangi 2, ini sudah rumus yang di depan tadi ya. 2 kali KP min KA kali HE. BE sama dengan 42 min 0,04 HE. Bila diandaikan, jadi ini sistem trial ya, HE itu adalah 3 meter, maka B efektif atau lebar efektif gedungnya adalah 41,88 meter. Jadi ini lebar gedungnya. Intake penguras, intake ini penguras. Jadi banyak macamnya. Ini yang sudutnya 90, ini sudut bulat ini. Oke, jadi bermacam-macam. Nah, ini kita digambarkan seperti ini. Ini ujungnya ini potongan ini pilarnya, ini pilar B nya B1, B2, B3, lebarnya, B efektifnya B1E, B1, B2E plus BS. Nih. Oke, dari gambar bisa dipahami ya, B efektif itu seberapa, B yang sebenarnya itu seberapa. Oke. Selanjutnya yaitu hitungan elevasi mercu bendung. Nah, elevasi mercu bendung ditentukan oleh beberapa faktor sebenarnya, antara lain elevasi sawah tertinggi, kemudian tinggi genangan, kehilangan tekanan, dan elevasi dasar sungai di lokasi bendung. Kemudian ini dari saluran tersier ke sawah, dari saluran induk ke tersier, dan lain sebagainya. Nah, elevasi bendung itu sama dengan elevasi sawah tertinggi ditambah total kehilangan tekan. Jadi ketinggian mercu bendung itu sama dengan elevasi bendung dikurangi elevasi dasar sungai. Next, nah ini dia. Ini tingginya 1,4, ini D2,
dasar sungainya delta HF. Ini tinggi airnya segini disebut HD, ini tinggi energinya disebut HF. Ini D1, D2. Kemudian kedalaman muka air banjir. Nah, ada rumus seperti ini. CD23 akar dan seterusnya, kemudian menjadi seperti ini, disederhanakan dan ujung-ujungnya menjadi sangat sederhana sekali. I sama dengan C kali L B efektif kali efektif pangkat 1,5, dimana L sama dengan B efektif, C mempunyai nilai 1,7 sampai 2,2. Nah, di sini bisa lebih paham sedikit. Misal, bila ditentukan debitnya adalah 350 meter kubik per detik, kemudian B efektifnya sesuai dengan soal nomor 1 tadi 41,88, kemudian P sama dengan 2,5. Hitung muka air banjir di Udik Mercu. Penyelesaian QD sama dengan CLHE pangkat 1,5. Ambil C nya 2,2. Tinggal masukkan, substitusikan, ditemukan H efektifnya 2,435 meter. H itu yang mana? Efektifnya, oke. Setelah diketahui 2,435, debit persatuan lebar Q per BE 350 per 41,88. B efektifnya 8,36 meter kubik per detik per meter panjang. Kecepatan di UD adalah V sama dengan Q per V plus HE. Q nya berapa tadi? Ini. Kemudian per P 2,5 pilarnya plus 2,435 E nya ketemu. Kemudian HA sama dengan K sama dengan V2 per 2G sama dengan V nya pangkat 2 di pangkat 2 ya, kali 2 kali gravitasi 0,146. Makanya rumus-rumus seperti ini sebenarnya dasar ya. Jadi untuk melangkah ke sini sebenarnya kalian harus tahu dasar-dasarnya dulu agar nggak bingung. Oke, lanjut. Ini HC akar pangkat 3 di pangkat 2 per G. Jadi ikuti saja rumusnya di sini ya agar kalian nggak bingung. Masukkan angkanya, ketemu, kemudian HD nya ketemu, HE min HA, HE nya 2,435 dikurangi 0,146, maka muka air banjir di Udik Mercu adalah 2,289 meter. Nah, ini HE. Nih, biar tahu HA itu yang mana, HD itu yang mana, HE itu yang mana. Oke. Ini R besar itu yang ini adalah R kecil, ini adalah sumbu Y maksudnya. Kemudian ini perbandingan ya, perbandingan kemiringan 1:3. Kemudian ini adalah rumus baku. Oke.
Selanjutnya adalah pintu penguras. Fungsinya adalah menguras bahan-bahan endapan pada sebelah hulu bendung. Lebar penguras ditambah dengan pilar-pilarnya 1/6 sampai 1/10 dari lebar total bendung atau jarak antar pangkal-pangkalnya. Untuk lebar sungai kurang dari 100 meter. Sebaiknya diambil 60% dari lebar total pintu pengambilan termasuk pilar-pilarnya. Nah, untuk dimensi-dimensi dasar penguras adalah tinggi saluran bawah hendaknya lebih besar dari 1,5 kali diameter butir terbesar sedimen dasar sungai agar tidak tersumbat. Kemudian tinggi saluran penguras bawah sekurang-kurangnya 1 meter. Tinggi sebaiknya diambil 1/3 sampai 1/4 dari kedalaman air di depan pengambilan selama debit normal. Kemudian untuk dimensi rata-rata dari penguras bawah yang direncanakan berkisar dari 5 sampai 20 meter untuk panjang saluran penguras bawah, 1 sampai 2 meter untuk tinggi saluran penguras bawah, 0,2 sampai 0,35 meter untuk tebal beton bertulang. Nah, ini penguras samping. Ini saluran primer, ini penguras sampingnya. Ini pembilas bawah. Jadi pembilasnya di bawah. Ini aliran ke pembilas bawah. Oh, ini. Maaf. Ini pembilas bawahnya. Ini perhatikan ya panahnya. Ini sudah ada keterangan-keterangannya. Kalian jika perlu, jika penasaran, jika ingin tahu visualnya seperti apa, kalian bisa secara mandiri untuk lihat di YouTube. Saya rasa tidak akan kekurangan konten di sana. Cari saja pembilas bawah seperti itu. Pasti akan ada ratusan bahkan ribuan nantinya yang muncul. Oke? Jadi jangan stop keraguan-raguan Anda sampai sini gitu loh. Kalau masih ingin tahu banyak, kalian harus cari infonya lebih banyak juga. Next ini, nah ini potongannya pembilas bawah 2 pintu. Ini potongan AA, ini potongan BB nya. Ini seperti ini pembilasnya di bawah. Kemudian operasional pintu pembilas. Yang pertama, pada keadaan pintu dibuka setinggi underslice. Kemudian pada keadaan pintu dibuka setinggi mercu. Persamaan menghitung kecepatan seperti ini. Q mu F akar 2GH. F itu B kali H. Oke. Nah, ini kondisi underslice. Rumusnya seperti ini, keterangannya seperti ini, diameter butir yang dapat dikuras dengan rumus seperti ini, keterangan seperti itu. Nih, C itu adalah koefisien sedimen antara 3,2 sampai 5,5. Oke. Ini yang baru itu ini P, tinggi mercu. Kemudian Y, tinggi underslice nya.
garis bawah sini, maksudnya underslice tuh. Oke. Nah, ini dia. B sama dengan H. Kondisi terbuka nih. Kalau ini tertutup. Oke, tahu kan perbedaannya ya. Ini terbuka. Loss semuanya. Nah, kondisi terbuka setinggi mercundung. Oke. Dipahami dulu. Nanti akan lebih gampang di contoh soal. Lantai muka. Fungsinya adalah air yang mendapat hambatan akan mencari jalan keluar melalui hambatan yang paling kecil. Nah, hambatan yang paling kecil di sini adalah pertemuan antara tanah dengan bangunan. Biasanya hal ini disebut creep line. Bila creep line ini pendek, maka hambatannya akan kecil dan tekanan yang ditimbulkan oleh air itu akan besar. Nah, untuk memperkecil tekanan air, maka hambatan harus diperbesar atau diperpanjang. Cara lainnya adalah dengan membuat lantai muka atau juga dengan dinding vertikal atau cut off wall. Nih, di sini nih lantai muka bronjong, dikasih bronjong. Nah, atau di sini diperpanjang lantai mukanya. Bendung dengan dan tanpa lantai muka. Lantai muka. Oke. Lantai muka. Ini pakai bronjong, ini pakai lantai muka. Tekanan hidrostatis. Ini juga pasti sudah diajarkan ya. Maka fluida mungkin. Nih, H1, H2, tekanan pada titik A sama dengan gamma kali H sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan pada titik B, jika ada tanah yang sebesar gamma kali H1, tetapi karena ada tanah dan air, ini akan melewati jalan sepanjang AB. Dan dengan sendirinya akan mengurangi energinya untuk diubah menjadi kecepatan. Ini dia. Maka tekanan di B akan menjadi kecil atau kurang dari gamma kali H. Lebih kecil dia. Karena akan mengurangi energinya. Dia akan melewati sepanjang AB dulu. Itu ya. Nah, ini adalah ada teori Blix namanya. Ini delta HAB. Delta HCD. Delta HEF. Teori ini berpendapat bahwa besarnya perbedaan tekanan di jalur pengaliran adalah sebanding dengan panjangnya jalan air atau creep line. Delta H sama dengan 1/C. Panjangnya jalan air, creep line-nya ini. Besarnya perbedaan tekanan creep line. Oke. Jadi ini jika bingung banget, jadi ini dibaca sebagai pengetahuan dulu. Nanti kalau ada contoh soal atau tambahan-tambahan teori, ya dipahami pelan-pelan ya. Delta HAB 1AB/C sama ya semuanya ya. Kalau diambil seluruh beda tekanan dan jumlah seluruh creep line, maka rumus di atas diubah menjadi
delta H sama dengan L per C. Agar supaya konstruksi aman terhadap tekanan air, maka delta H kurang dari sama dengan L per C atau L lebih dari sama dengan delta H kali C. Nah, kalau teori Lane itu beda lagi. Teori ini memberikan koreksi terhadap teori Fick dengan menyatakan bahwa energi yang dibutuhkan oleh air untuk melewati jalan yang vertikal lebih besar dari jalan horizontal dengan perbandingan 3:1. LV sama dengan 3 kali LH. Nah, H itu sama dengan LV plus sepertiga LH per C. Kemudian dijabarkan lagi, L sama dengan LV plus sepertiga LH lebih dari sama dengan C kali delta H. Nah, ini C. Untuk teori Lane itu koefisiennya beda dengan koefisien Fick. Oke. Jadi kalau ada contoh soal ya tergantung dia pakai teori Lane atau teori Fick. Jadi disesuaikan bahannya dan koefisiennya. Kemudian untuk koefisien gesek pakai ini ya, pasangan batu itu koefisien geseknya 0,6 sampai 0,75 dan seterusnya. Terakhir lempung itu 0,3. Selanjutnya adalah perencanaan mercu bendung. Nah, bentuk mercu bendung di Indonesia itu biasanya ada ogi dan bulat. Yang umum ya, ini ogi, yang ini bulat. Ini lebih ke atas gitu ya, ini lebih bulat, R nya lebih lebar ya. Ini kecil, hanya di bagian ujung sini saja. Nah, kedua bentuk mercu tersebut dapat dipakai untuk konstruksi beton maupun pasangan batu atau bentuk kombinasi dari keduanya. Nah, mercu tipe bulat ini memiliki harga koefisien debit yang jauh lebih tinggi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Pada sungai, ini akan banyak memberikan keuntungan karena bangunan ini akan mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir. Harga koefisien debit menjadi lebih tinggi karena lengkung streamline-nya dan tekanan negatif pada mercu. Oke. Lengkungnya, streamline-nya ini. Nah, ini akan mengurangi tinggi muka air di hulu selama banjir. Di hulu berarti sebelum bendung. Oke, tekanan pada mercu adalah fungsi perbandingan antara H1 dan R. H1 per R. Nah, coba kita lihat gambar ini. Tampak bahwa jari-jari mercu bendung pasangan batu akan berkisar antara 0,3 sampai 0,7 kali H1 max. Oke. Dan untuk mercu bendung beton dari 0,1 sampai 0,7 kali H1 max. Nah, di sini ada H1 besar, nih H1 kecil, nih V kecepatan, Y nya ini R jari-jari bendungnya, ini 2/3 H maksimum, ini standarnya ya. Ini V2 kecepatan setelah dari bendung, ini
H2 itu tinggi, ini airnya ya. Kalau air sudah melewati bendung itu kan biasanya ada ripple, loncatan air. Nah di sini ada energi V2 kuadrat per 2G, ini tinggi keduanya. Nanti akan lebih jelas di contoh soal. Untuk persamaan tinggi debit untuk bendung ambang pendek dengan mengontrol segi 4. Nah rumusnya seperti ini. Yang CD itu adalah koefisien debitnya, C0, C1, C2, gravitasi seperti biasa 9,8 meter per detik kuadrat. B adalah panjang mercu, H1 adalah tinggi energi di atas mercu. Ini mercu tipe Ogi. Untuk rumusnya seperti ini, K kali HD N 1 kali Y. X adalah jarak horizontal, jarak vertikal Y. Vertikal itu atas, horizontal itu datar. HD tinggi tekan rencana, kemudian K tergantung kemiringan. Nah, untuk ini adalah tipe kemiringannya 3:1, 3:2, 3:3 di hulu ya. Ini K koefisiennya, ini N nya, N parameter, K tergantung pada kemiringan. Nah ini dia, ada beberapa tipe, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti tergantung soal atau tergantung kebutuhan, tergantung elevasi ininya juga. Ini kan ada 1:1, ini 0,31, 0,67 banding 1. Ini yang tegak, yang vertikal. Jangan bingung ya, karena 3:1 kok nggak ada. Jangan bingung, 3:1 itu yang ini. Oke, jangan bingung. 3:3 tuh 1:1. Jadi kan 3:2 tuh ini. Oke, itu sama-sama dibagi 3 deh, pasti bakal ketemu ini. Jangan bingung karena 3:3 kok nggak ada di sini, enggak. Itu dibagi 3 semuanya, jadi lebih sederhana angkanya. Jadi bentuk-bentuk mercunya seperti ini jika disesuaikan dengan tabel tadi. Nah sekarang di sini ada contoh soal dengan rumus yang tadi. Jika ditentukan K itu 2, N 1,85, dimasukkanlah angkanya sehingga didapat persamaan seperti ini. Kemudian koordinat titik singgungnya dengan gimana? Dengan turunan diferensial. Nah ini balik lagi kalkulus, harus ingat ya kalkulusnya seperti apa. Nah jadi seperti ini, diferensialnya 1,85 nya ini masuk sini 0,554, X 0,85. Oke, ini diferensial dari ini 1,85 nya. Oke, jadi 0,85, X nya ketemu seperti ini. Pelajari lagi diferensial jika memang lupa. Y nya jadinya 0,2994, X 1,85 kan. Kemudian X nya tadi karena diferensial perpotongan ini ketemu, jadi perpotongan akhir lengkungnya itu ada di dua koordinat ini. X dari sumbu spil W, Y dari sumbu spil W. Oke, jadi ini maksudnya.
untuk mencari ini pakai persamaan yang tadi tuh sampai ketemu titik ini. Kalau manual, kalau banyak memang susah, kalau sedikit gampang. Biasanya pakai program Excel nanti memang tidak begitu kompleks nanti yang keluar di UAS atau latihan soal, tapi ini sangat bermanfaat nanti pas pengerjaan studio irigasi. Itu pasti pakai Excel nanti. Bagaimana kalian cari R1, kemudian X1, X0. Ini pelajaran sangat penting sekali untuk kalian nanti bekal mengerjakan studio nantinya. Ini di sini 1,5, 1 meter, 1 meter, 3 meter. Ini jarak-jaraknya ya, udah ditentukan. Kalau yang tadi persamaan tuh hanya untuk mengetahui lengkungannya, ini berhenti di mana. Nah, setelah berhenti tarik aja miring seperti ini sampai ketemu batas lebar bendungnya. Oke. Kemudian next adalah desain kolam olah. Nah, desain kolam olah ini pakai bilangan Freud biasanya. Di mekanika fluida ada nih, hidrolika sudah diajarkan pastinya. Nah, aliran air yang telah melewati mercu pelimpah mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan berupa penggerusan pada bagian belakang pelimpah, sehingga menyebabkan terganggunya kestabilan bendung tersebut. Nah, untuk menghindari itu, upaya untuk mengubah kondisi aliran superkritis menjadi subkritis dengan cara meredam energi. Untuk pemilihan tipenya digunakan bilangan Freud. Nah, ini rumusnya V per akar G kali D. Nah, ini ada bermacam-macam ya. Untuk FR kurang dari 1,7 enggak perlu kolam olah. Kemudian untuk yang 1,7 sampai 2,5 kisaran seperti ini, kolam olah diperlukan untuk meredam energi secara efektif. Ini untuk penurunan delta Z kurang dari 1,5 meter. Kemudian jika bilangan Freud-nya itu antara 2,5 sampai 4,5, itu akan timbul loncatan-loncatan nanti, loncatan-loncatan air yang tidak terbentuk dengan baik. Nah, ini sangat perlu kolam olah yang harus ada blok depan kolam ya. Blok ini harus berukuran besar, USBR tipe 4 biasanya dipakai. Kemudian kalau bilangan Freud-nya udah lebih dari 4,5, nah ini merupakan kolam olah yang paling ekonomis, karena kolam ini pendek. Tipe ini termasuk USBR tipe 3 yang dilengkapi dengan blok depan dan blok halang. Nah, ini HD, ini P tingginya V0 pangkat 2 per 2G, rumus-rumusnya, keterangan-keterangannya, delta HF itu mana, D2 itu yang mana, D1 mana. Nah, di sini kedalaman air pada kaki belakang pelimpah diperoleh dengan persamaan energi sepanjang suatu garis arus di antara tinggi air maksimum di atas mercu dan pada kaki bendung pelimpah. Tinggi bendung plus ketinggian air itu sama dengan kedalaman air ditambah kecepatan per 2 kali gravitasi.
ini tidak lengkap contoh hitungannya, seperti yang sudah Ibu share kemarin tentang contoh-contoh tugas besar irigasi, di situ pasti ada. Oke. Nah, kemudian stabilitas bendung. Dalam peninjauan stabilitas bendung nantinya di sini ada potongan 1 dan 2 harus ditinjau karena potongan ini adalah yang terlemah, bisa patah ini. Nah, kemudian tinjau gaya berat. Sebuah bendung akan menderita tekanan gaya-gaya seperti gaya berat, gaya gempa, kemudian tekanan lumpur, gaya hidrostatis, dan gaya uplift pressure. Gaya berat itu berat dari konstruksi berarah vertikal ke bawah yang garis kerjanya melewati titik berat konstruksi G. Untuk memudahkan perhitungan biasanya dibagi-bagi yang berbentuk segitiga, segi empat, trapesium, karena peninjauan adalah tiap lebar 1 meter seperti saat kita kuliah mekanika bahan ya. Jadi perpias-pias agar lebih gampang menghitungnya. Nah, untuk pasangan batu dikalikan gamma batu kali, yaitu 1,8 biasanya. Untuk gaya gempa, nah untuk daerah-daerah yang banyak gunung berapi, apalagi Indonesia itu ada di Ring of Fire ya, gaya gempa sebesar K kali F kali G. Nah, F ini koefisien gempa, G ini adalah berat konstruksi dari yang tadi. Nah, gaya gempa ini berarah horizontal ke arah yang berbahaya dan merugikan pastinya, dengan garis kerja yang melewati titik berat konstruksi. Sudah tentu juga ada komponen vertikal, tetapi ini relatif tidak berbahaya dibanding dengan komponen horizontalnya. Harga F tergantung dari lokasi tempat konstruksi sesuai dengan peta zona gempa. Nah, peta zona gempa, kalian harus tahu peta zona gempa Bali itu ada di zona berapa. Apabila bendung sudah bereksploitasi, maka akan tertimbun endapan di depan bendung. Endapan ini diperhitungkan sebagai setinggi mercu. Nih, tekanan lumpurnya seperti kita menghitung di mekanika tanah atau teknik pondasi ya. Teknik pondasi yang seperti ini. Nah, ini setengah gamma S rongga 2 persin theta 1 persin. Nah, sudut geser alam dari shieldnya berapa? Ini tergantung hasil penyelidikan tanah, atau jika ditugas nanti akan diketahui. Di sini diambil 30 derajat. Rumusnya seperti ini ya. Mercu tidak tenggelam. Gaya hidrostatis yang bekerja, gaya hidrostatis itu air normal dan banjir. Di sini ada W1, W2, kalau normal, kalau banjir W3, W4, W5, W6. Oke. Ini sudah ada. Di sini kalau W1 itu konstruksi saja, kemudian kalau ini ada, sini ada faktor air dan lain sebagainya. Kemudian uplift, daya angkat ke atas, rumusnya seperti ini. X itu uplift pressure, HX tinggi titiknya, panjang creep line, ABCX creep line. Oke, aliran airnya.
straight line seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, uplift pressure XD. Uplift di bidang XD adalah UXD setengah B UX plus UD. UX plus UD. Ini ya, tekanan aktif dan bekerja pada titik berat trapesiumnya. Nah, titik berat trapesium disertai dengan drain yang baik pula, maka uplift dapat dianggap bekerja 67%. Jadi bekerja uplift pressure antara 67 sampai 100%. Asumsi stabilitas. Nah, ini potongan 1, potongan 22 yang rentan sekali terhadap patah dan titik terlemah. Untuk menyederhanakan perhitungan tanpa mengurangi hakikat dari perhitungan itu sendiri, maka diadakan anggapan-anggapan sebagai berikut. Peninjauan potongan vertikal adalah pada potongan yang paling lemah. Jadi yang dihitung yang paling lemah, potongan 11 dan 22. Lapisan noodle tetap berfungsi. Titik guling pada peninjauan vertikal di atas adalah pada titik A. Titik guling tuh di sini biasanya. Konstruksi bagian depan bendung akan penuh dengan lumpur setinggi marcu bendung. Harus diperhitungkan sekurang-kurangnya pada dua keadaan muka air, yaitu muka air banjir dan muka air normal. Kemudian ditinjau pula potongan-potongan mendatar pada kedudukan bagian di atas lantai muka air tiap 1 meter vertikal. Bagian di bawah lantai muka 2 potongan pada tempat-tempat yang dianggap terlemah. Nah, syarat stabilitasnya delta H, delta V, R 1/6 B, E, titik Karen. Pada konstruksi dengan batu kali, maka tidak boleh terjadi tegangan tarik. Ini berarti bahwa resultante gaya-gaya yang bekerja pada setiap potongan harus masuk dalam kern atau intinya. Jadi tidak boleh keluar dari kern ini untuk syarat stabilitas. Itu kenapa pada kuliah-kuliah sebelumnya dasar bagaimana mencari inti atau kern, kemudian bagaimana melukis kern. Nah, itu sangat penting untuk mata kuliah selanjutnya, bukan hanya di irigasi saja ya. Nanti pasti ada di beton, di baja, dan lain sebagainya. Oke, itu mengapa dasar itu penting. Next. Nah, di sini momen tahanan, momen guling, faktor keamanan. Untuk ini dapat diambil 1,5 dan 2. Jadi kalau udah R-nya nanti 1,5 dan 2 itu aman. Kemudian konstruksi tidak boleh bergeser. Di sini ditentukan antara 1,2 dan 2. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga. Itu berarti nanti konstruksi Anda aman. Tegangan tanah yang terjadi tidak boleh melebihi tegangan tanah yang diizinkan, harus dan pasti. Nah, ini setiap titik pada sebuah konstruksi tidak boleh terangkat oleh gaya ke atas, maka dia ada pondasi tambahan ke bawah, entah itu pilar atau apa. Jadi nggak boleh adanya uplift yang berlebihan. Nanti kena uplift, bendungnya terguling, udah di hilir akan banjir, di hulu bakal kekurangan air gitu.
Baik, sudah berakhir penjelasan teori pada pertemuan kali ini. Tidak bisa didengarkan satu kali saja untuk paham, jadi manfaatkan dengan baik karena sudah dibuatkan video materi. Jadi jika perlu diulang, di replay lagi video materinya. Baik, terima kasih atas atensinya. Terima kasih dan selamat malam.